Pemirsa, Presiden Donald Trump menyatakan serangan ke Iran diperkirakan akan berlangsung 4 hingga 5 pekan. Sementara Kongres Amerika Serikat akan memberikan suara dalam pekan ini untuk membatasi ambisi Trump itu yang sekaligus dianggap merebut kewenangan Kongres. Lalu apakah Kongres bisa menghentikan ambisi Trump jika ingin terus berperang melampaui batas waktu? Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru setelah serangan militer dilancarkan ke target-target strategis Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya menegaskan operasi militer ini bertujuan menghentikan program nuklir Iran. Washington menilai Teheran berupaya mengembangkan senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan global. Namun seiring berjalannya waktu, alasan tersebut mulai bergeser. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan untuk mencegah ancaman Iran terhadap kepentingan Amerika dan sekutunya di kawasan. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Tak hanya itu, Trump juga menyatakan operasi militer ini diperkirakan akan berlangsung 4 hingga 5 pekan. Bahkan tidak menutup kemungkinan berjalan lebih lama. Trump juga mengklaim Amerika memiliki persediaan senjata yang sangat besar untuk mendukung operasi militer berkelanjutan. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Namun analis Timur Tengah Smith Al-Hadar mengatakan jika Amerika Serikat salah perhitungan dalam menyerang Irak. Ternyata Amerika Serikat salah hitung gitu. Mengenai pemikirannya bahwa perang dengan Iran ini cuma perang singkat dan tujuannya itu regime change. Bagaimana menghancurkan rezim Iran. Jadi bukan soal masalah nuklir. Jadi di sini ada terjadinya pertemuan dua kepentingan antara Israel dan Amerika Serikat. Tahun lalu Amerika Serikat mengeluarkan rilis mengenai kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan akan mengurangi keterlibatannya dia di Timur Tengah, terutama masalah-masalah keamanan dan politik. Israel harus menjadi negara yang mandiri dan kuat, tidak bergantung kepada Amerika Serikat. Nah, untuk bisa menjadikan Israel itu negara yang hegemon satu-satunya di Timur Tengah, dia harus mempunyai teritori yang cukup luas dan mempunyai kemampuan militernya sendiri. Itulah dua agenda yang bertemu. Israel yang aman dan Israel yang hegemon di Timur Tengah adalah Timur Tengah yang tanpa Iran. Nah, untuk itu Iran ini Republik Islam ini harus dihancurkan. Karena dia merupakan satu-satunya tantangan supremasi militer Israel. Nah, ini cocok dengan konsep kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat, yaitu ia ingin menarik diri dari Timur Tengah, dan peran itu nanti akan dilaksanakan oleh Israel sebagai proksinya itu. Nah, itu tidak mungkin diwujudkan kalau satu, Palestina merdeka, dan yang kedua Iran, rejim Iran itu masih eksis.
Pernyataan-pernyataan Trump memunculkan pertanyaan besar. Apakah operasi militer ini sekedar untuk menghentikan program nuklir Iran atau justru bagian dari konflik yang berpotensi berlarut-larut di Timur Tengah? Belakangan, Trump mengaku mau bernegosiasi dengan Iran untuk menghentikan perang. Ia juga mengklaim Iran mau bernegosiasi dengan pihaknya. Sebaliknya, Iran menegaskan tidak memiliki niat bernegosiasi dengan Amerika Serikat di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Ajudan senior mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Mohammad Mokhber menegaskan, Teheran sama sekali tidak berniat buka perundingan dengan Washington dan justru siap melanjutkan konflik selama yang diinginkan. Sementara itu, perang melawan Iran bukan hanya memicu ketegangan di Timur Tengah. Kini badai politik juga mengguncang Washington. Kongres Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam konflik militer melawan Iran, utamanya pasca meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Kongres di Capitol Hill menuai tekanan terutama datang dari Partai Demokrat, serta sejumlah kecil anggota Partai Republik yang menyuarakan kekhawatiran atas keputusan Trump terlibat dalam konflik Iran bersama Israel. Mereka menilai Trump telah merebut kewenangan Kongres dalam menyatakan perang dan menggantinya dengan keputusan sepihak dari eksekutif. Kita masih belum tahu apakah memang Kongres akan vote in favor atau against. Tapi setidaknya ini menjadi sinyal bagi Trump bahwa tidak seluruh elemen masyarakat Amerika Serikat itu sepakat dengan keputusan yang dia ambil. Tapi apakah itu akan menghentikan? Kalau melihat gelagatnya Presiden Trump, sepertinya dia akan mencari cara lain saja. Jadi bukan betul-betul menghentikan, tapi bagaimana kemudian nanti dia akan bermanuver. Kan itu sama halnya dengan beberapa hal atau kebijakan yang diambil belakangan oleh Amerika Serikat, termasuk urusan tarif sebetulnya. Kini di tengah perang narasi dan serangan militer yang terus berkembang, dunia menanti satu hal. Apakah operasi ini benar-benar akan selesai dalam hitungan pekan atau justru menjadi awal konflik panjang baru di Timur Tengah, serta menyeret berbagai negara untuk kepentingan Amerika? Lalu apakah Kongres bisa menghentikan ambisi Trump jika ingin terus berperang melampaui batas waktu 60 hari sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.